Halo Bunda, balik lagi bareng channel It's Windies dan kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang kerak pada kepala dan dahi anak. Jadi gini Bunda, ini adalah video anak kedua saya saat dia baru sekitar 1 minggu dilahirkan. Ya, jadi setelah dia di ruang NICU, bukan seminggu deh, lebih ya. Setelah dia di ruang NICU itu kan dia di rumah tuh ya, bilirubinnya sudah turun dan itu mulailah drama sesuatu yang baru. Raino waktu itu juga dia ada kerak tapi di kepala sini nih Bun nih dan itu nggak terlalu ketara karena di kepala, lalu dia tumbuh rambut kan, sama neneknya itu dikasih minyak kelapa yang bikin sendiri, lalu diambil sedikit demi sedikit sampai dia umur sekitar beberapa bulan lah ya. Malek ini lebih parah dari Raino. Jadi dia nggak cuman ada kerak di kepala, tapi dia ada kerak di sini nih, Bun. Videonya, fotonya kita lihat ya sebentar ya. Ini dia. Nah, itu dia foto yang sempat saya dokumentasikan, Bunda. Jadi benar-benar di sini nih, Bun. Lalu ke alis ya, nih alis bayi kan belum ada. Nah, si alisnya ini itu benar-benar kayak borok tuh, Bun ya, bahasa Jermannya. bukan bahasa Jerman, bahasa Sunda kalau kita bilang tuh borok. Jadi kayak gitu tapi bukan borok. Jadi benar-benar kayak di sini terus di sini dan itu, Bun, kalau kita habis bersihin itu kan udah kering. Kering tuh kata mama saya bilang jangan diambilin, jangan dikopein, jangan diklotekin, tapi kan kita gatel ya. Lihat, coba-cobalah saya gitu kan, diklotekin di sini sedikit-sedikit dan dia kan memerah, jadi lagi dong. Jadi habis kering, diklopekin, jadi lagi seperti itu. Kering, diklopekin, jadi lagi seperti itu sampai 3 atau 4 kali. Akhirnya kita ke dokter lagi. Sambil dia kalau nggak salah dia panas atau apa dia mencret lagi waktu itu ya, saya lupa. Sambil saya tanya ini gimana, dokter bilang saya lupa, dokter itu bilang bahasa kedokterannya itu apa, lalu dokter bilang oh ini mah nggak apa-apa, cukup dikasih coconut oil aja. Coconut oil ya itu dia minyak kelapa yang memang neneknya atau ibu saya suka bikin. Karena dokternya sampai 2 kali saya konsultasi dan ngomong hal yang sama, ya udahlah ya. Tapi saya tanya, saya pastikan ini nggak berbahaya kan dok, atau ini nggak bikin jadi si anak kayak gimana kan? Dan dia jawab tidak, itu aman, dia bilang. Jadi memang bukan sesuatu hal yang harus dikhawatirkan. Oke, karena dokternya udah ngomong gitu, kita jadi lebih tenang. Selang beberapa lama dia masih begitu. Kalau nggak salah itu tuh hampir sekitar 1 bulan kayaknya ya. 3 minggu apa 1 bulan dia masih begitu tuh Bun. Kita hampir kayak udah speechless deh mau gimana-gimana. Karena kalau yang di kepala sih memang karena Raino juga begitu dan dibersihkan dapat no problem. Tapi ini kan di sini nih Bun. Kalau ada yang nengok tuh ya, nengok bayi itu kenapa? Itu kenapa? Kan kita jadi gimana gitu ya. Ya nggak gimana-gimana gitu kata dokternya juga, tapi tetap aja kepikiran. Gimana dong Bun akhirnya cara membersihkannya? Kita kan ada ibu yang bantuin mandi Malek ya, lagi bayi, namanya Bu Susi. Mandi Malek terus kayak mijit-mijit lagi bayi. Nah, datanglah si ibu untuk mandi lagi Malek gitu kan. Karena dia melihat, lalu dibersihkan sama dia. Dasar kita ibunya dan neneknya kan kita mah nggak tega ya. Bukan berarti si ibunya tega atau gimana, bukan. Tapi kita kan pakai perasaan banget gitu. Kalau bersihin tuh sedikit itu enggak dong. Enggak. Langsung nih ya. Tahu poledak nggak, Bun? Poledak tuh banyak. Jadi dibinyakin tuh langsung gitu, banyak di sini. Kepala, semuka-mukanya itu beneran minyak kelapa. Beneran minyak kelapa tuh sampai bener-bener herang gitunya. Minyak keletik, bukan minyak kelapa, maaf, minyak keletik ya Nin ya. Minyak keletik. Jadi bener-bener di minyak keletikin nih semua nih, muka sama muka, terus di sini sama di kepalanya, tapi diutamakan di sini yang dibanyakin banget sama di kepala sama Bu Susi. Lalu selang beberapa lama sambil dijemur tuh sama dia ditepok-tepok tuh anaknya gitu kan.
dijemur. Tahu nggak bun, dia cuma minta apa? Minta katain bat sama sisir. Sisir kalau bisa sisir yang buat ngambil kutu, namanya tuh sisir kerap. Ayo lo, sisir kerap cari deh kayak apa. Cuman nggak ada gitu. Ada tapi udah kayak beda lah gitu sisir kerapnya. Akhirnya kita pakai sisir biasa. Sama beliau tahu nggak diapain? Bukan berarti dia nggak pakai perasaan atau kasar ya, tapi mungkin karena dia sudah biasa. Ih, itu kayak biasanya nyisirin set diambilin dong dengan cepat dan kentobnya itu. Kalau kita kan nggak tega. Bukan berarti dia tega karena dia kasar atau gimana, enggak, cuma karena dia udah biasa, kita nggak biasa gitu loh. Set di kepala diambilin tuh sama dia, bersih. Ya, kalau misalnya kata dibotakin tuh lenang. Terus yang di sininya juga nih bun nih, itu ya ampun bun, pakai katen bat tuh digini-gini, digusrok sama dia. Kita yang ngeliatnya, adi gitu. Tapi enggak bun, sama sekali enggak. Bersihkan nih bun ya, langsung bun di sini bersih, lalu di sini juga bersih, asli. Lalu selang beberapa lama dari situ ada lagi bun, tapi tidak setebal yang awal. Enggak terlalu tebal yang awal, jadi lebih menipis. Nah, dari si menipis itu kan saya karena sudah melihat caranya begitu, kita nggak begitu banget, tapi di kayak gitu-gituin lalu diplotekin terus sampai akhirnya sekarang sudah bersih. Jadi malek usia sekitar 2 bulan lebih itu bersih semuanya. Lalu kalau malek nih bun, di jidatnya nih ada putih-putih, jadi dia kan cenderung agak sawo matang gitu ya. Lalu di sininya putih nih, kayak maaf ya, panu tapi kecil-kecil gitu. Dan itu pun juga hilang seiring bertambahnya usianya malek gitu. Si minyak kletiknya ini kita nggak beli bun, tapi kita bikin, neneknya bikin. Jadi kelapa diparut, lalu diambil kayak santannya gitu, lalu kayak dimasak. Mitosnya kalau lagi masak atau bikin minyak kletik itu nggak boleh banyak ngomong, diem aja fokus. Biar apa? Biar hasil minyak yang dikeluarkan itu banyak. Percaya nggak percaya bunda, percaya nggak percaya ya, percaya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita tuh bikin udah beberapa kali, jadi mama itu nggak mau beli. Bukannya apa-apa, kadang-kadang satu kalau beli itu katanya bau, dan kita nggak tahu gimana pembuatannya, seperti apa. Sampai akhirnya dia tuh pokoknya mah bikin. Kalau bikin karena bikin sendiri lebih terpercaya bersihnya. Karena kita udah beberapa kali bikin yang pertama itu banyak, nggak sambil ngomong. Beneran deh dapet 2 botol kali ya. Bikin yang kedua dengan porsi yang sama, asli sedikit. Entah apa bedanya, cuman mitosnya atau infonya itu karena bikin yang kedua itu banyak ngomong. Jadi waktu itu bapak saya atau kakeknya anak-anak nih ngajakin ngobrol katanya. Jadi si mamanya nggak fokus gitu. Tapi itu mah percaya nggak percaya sebelah situnya mah ya bun ya. Terserah bundanya aja. Tapi ya itulah pengalaman saya tentang kerak di dahi dan di kepala. Tidak perlu khawatir dan dipakaikan apa-apa, cukup dipakai minyak kletik, minyak kelapa atau coconut oil seperti itu, dan rajin saja dibersihkan sedikit demi sedikit. Kalau saya ya karena ketolong sama Bu Susi tadi itu, alhamdulillah bisa lebih cepat gitu bunda. Nah Bu Susi ini adalah yang nolong saya lagi saya jatuh dari kursi saat usia kandungan 9 bulan. Nah, itu ceritanya seperti apa? Nanti kita akan berbagi pengalaman di next videonya. Jadi saya jatuh, saya lagi duduk, lagi kerja di rumah, posisi maghrib lalu saya jatuh. Dan itu luar biasa sakitnya. Nanti next video kita akan ceritakan bagaimana kronologinya dan bagaimana penyembuhannya. Oke, terima kasih bunda yang sudah menonton. Semoga info ini bermanfaat untuk bunda-bunda yang ada di sana. Sedikit tambahan bunda, ini baju yang saya pakai itu dari saya dan dia ada di Shopee. Untuk link pembelian tokonya nanti saya sematkan di deskripsi ya. Nah, bajunya seperti ini.
gitu. Siapa tahu Bunda ada naksir, kalau memang masih ada di tokonya bisa langsung di check out ya Bunda ya. Terima kasih.